Bapak mengerti arti bertobat dalam menerima Loh, Injil nggak? saya tanya di ayatnya mana, Pak? Saya tidak tanya arti bertobat, saya tanya di ayatnya mana. Ada nggak saya tanya? Anda jujur, ada nggak di ayatnya kata bertobat? Bertobat dari hal apa nih Ada maksudnya? nggak di ayatnya? Itu yang saya tanya. Jawab dulu. Dan sekarang saya tanya, dia berbuat baik ada nggak ayatnya? Di mana di situ dikatakan berbuat baik itu bertobat? Di mana? Di mana ayatnya? Ya Di sekarang mana saya tanya. ayatnya? Saya tanya ayat. Ya sekarang saya tanya balik. Loh, Penjahat di itu situ udah berbuat berbuat baiknya di baik, mana? nggak ada kata bertobat. Kan Ya, sudah berbuat jelas, baik pun hanya nggak ada ngotot di situ. aja. Bapak itu hanya ngotot aja. Ya Bapak berbuat baik di hanya mana ngotot. kata-katanya berbuat baik? Hanya ngotot. Yes. Kata bertobatnya mana, Pak? Saya tanya. Ya sekarang berbuat baiknya di mana Di kata-katanya? mana? Loh, Menegur ada di situ Pak, kan? menegur Pak, Yang menegur Pak. menegur tadi, Jika memoreksi saudaramu berdosa, tegurlah dia. Kamu tahu nggak itu kalimat itu? Oh tidak, membuat Oh saudaramu tidak, berbalik. tidak. Dia menegur nggak saudaranya yang berdosa? Saya tanya tadi. Sebentar, membuat dia berbalik, membuat itu sebuah perbuatan. Membuat dia berbalik. Dia Membuat, jahat itu tidak membuat sudahlah, berbalik. Itu membuat kan sudah atau perbuatan. apa? Sudah kata membuat. Pak Josias menggunakan kata membuat. Membuat itu perbuatan? Penjahat itu tidak membuat. Tidak, Pak Josias harus berbalik mempertanggungjawabkan kata Tidak membuat. membuat berbalik. Yang diakui Tuhan Yesus itu. Aduh, nggak jujur orang ini. Oke, langsung. Oke, tidak. Putar-putar isi kitab suci. Oke. Yang kedua. Pak Josias, nanti kalau orang selamatkan kita harus menghadap takhta pengadilan ya Pak Josias. Untuk mengkonfirmasi bahwa Pak Josias selamat atau tidak, harus menghadap takhta pengadilan atau tidak? Kalau Anda orang percaya. Tidak. betul orang Menurut percaya. kitab suci bahwa kita Ya. semua akan menghadap takhta pengadilan Allah Oh iya. atau tidak? Iya, Oh. tata pengadilan ya. Dan bagaimana kita dihakimi di takhta pengadilan Allah? Iya, kalau orang yang sudah dimeteraikan Roh Kudus, dia dihakimi bukan untuk dihukum. Mana ayatnya? Tetapi dihakimi menurut apa, Pak? Semua kita. Mas purgatori lagi. Ya menurut perbuatannya. Ya. Berarti bukan menurut imannya lagi ya, Pak? Ya, coba ayatnya Pak, kita ingin tahu. Silakan Pak. Oke. Saya sudah bersama Bapak. Yang sudah percaya tidak dihakimi, tidak perlu dihakimi. Tapi Pak tadi bilang harus menghadap takhta pengadilan Allah. Artinya harus dihakimi. Kalau semua orang harus menghadap takhta pengadilan Allah, berarti kita semua harus dihakimi, kan, Pak? Iya, tapi dalam pengertian, kalau orang sudah mendapatkan hidup kekal, bukan untuk dimasukkan ke neraka, maksud saya begitu. Ayatnya di Mana mana? ayatnya, Pak? Mana Ayatnya di ayatnya? mana Pak? Tolong ayatnya di mana, Pak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Aduh. Kasih ya? Ada bicara Kasih. penghakiman Pak. Itu ayat bukan bercanda Kasih itu. Allah. Tidak ada penghakiman Oke. di situ Pak. Tidak ada yang membahas penghakiman di situ. Pak, saya bantu Bapak. Paman Deu tolong baca Matius 25 ayat 31 sampai 46, Paman. Tapi terutama di ayat ketika terjadi penghakiman ada dua kubu di situ. Yang bilang, "Kapan kami melihat engkau telanjang?" Itu ayat sebentar. Pak, diminta ayat gak ada ayatnya. Ngarang sendiri. Banyak ayatnya. Iya, berikan ayatnya, Pak. Iya, cuma kan lama cari di sini. Loh, sebutin sebut aja nih, aja, Pak. Pak. Sebutin. Sebut Di sini aja, ada Pak. lektor, Pak. Matius 25 Paman Deu. Saya 25 berikan ayat? bukti ke dia bahwa dihakimi semua manusia. 31 sampai 46 nggak apa-apa dibaca saja, Pak. Oke, saya baca Saya ya. aja yang baca. Kasihan Paman Deu ya. Nggak apa-apa. Oke. Ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Oke, Paman Deu, stop dulu. Di situ semua bangsa atau hanya sebagian? Semua. Semua bangsa. Nah, lanjut, Paman. Ya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Amin. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya,
Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sampai di situ dulu, saudara. Amin, haleluya. Sekarang saya tanya, Ya. di situ adakah tadi dikatakan bukan semua bangsa? Yosias? Semua bangsa tuh, semua manusia. Semua bangsa. Bapak Semua tadi manusia mengatakan, sebentar, saya garis bawahi omongan Bapak. Bapak tadi mengatakan, ada sebagian yang tidak melalui penghakiman, betul? Kok tidak melalui maksudnya tidak dihukum? Loh, Bagaimana? tidak dihukum gimana, Pak? Ya dihakiminya itu Bapak mengatakan tidak perlu perbuatan untuk selamat. Itu tadi yang ditanya apa, Pak? Ya. Melakukan apa tadi, Pak? Coba ingat-ingat nggak Bapak tadi melakukan apa orang-orang itu? Ya, sekarang saya izin jelaskan ya, maksud saya nih. Maksud saya, perbuatan saya tidak membuat saya masuk surga. Loh, itu tadi ayatnya jelas itu, Pak. Ya, maksud saya belum saya habis tanya. bicaranya. Kalau perbuatan tidak menyelamatkan, kenapa di penghakiman terakhir ini ditanya, Pak? Saya tanya. Ya, begini. Ya, Bapak jawab dulu. Kenapa di sini Tuhan Ya. bukan bertanya mengenai iman, tapi bertanya mengenai apa yang kamu lakukan kepada saudara yang paling hina? Kalau tidak ada andil pada keselamatan, kenapa di penghakiman terakhir ini ditanya? Pak, itu perbuatan yang Tuhan Yesus bilang ketika aku haus, ketika aku telanjang, toh itu perbuatan itu hasil dari percayanya kepada Yesus. Pak, ada orang tidak percaya melakukan perbuatan baik nggak, Pak? Ya, Ada orang tidak percaya melakukan perbuatan baik nggak, Pak? ada. Ada. Nah, kalau Bapak mengatakan perbuatan baik itu sudah pasti gambaran kepercayaan, berarti orang ateis juga adalah percaya. Konsekuensi omongan Bapak. Pak, sekarang begini ya. Jadi tidak bisa Bapak mengatakan melakukan perbuatan baik itu gambaran orang percaya. Karena orang ateis pun bisa melakukan perbuatan baik. Nah, yang bicara perbuatan baik kan Bapak. Saya kan bicaranya Itu tadi percaya. ayatnya, bukan saya. Coba Pak Mandeu baca lagi apa? Apa saja yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina? Melakukan untuk siapa, Pak? Kalau kita melakukan untuk saudara yang paling hina, Pak? Melakukan untuk Tuhan Yesus. Nah, katanya nggak perlu perbuatan supaya selamat. Gimana sih, Pak? Nah, tadi kan saya bilang percaya dulu. Percaya kepada Tuhan Yesus, baru nanti perbuatan itu menghasilkan dari situ. Apa yang Tuhan Yesus bilang. Di mana, Pak? Di mana itu ayatnya, Pak? Lah, sekarang Pakai begini. ayat, Pak. Pakai ayat. Sekarang gini, Bapak percaya kepada Tuhan Yesus. Pakai ayat, Pak. Saya Sekarang pakai saya ayat. tanya dulu. Pakai ayat. Sekarang saya tanya dulu. Pak, Ya, percaya ayatnya nggak mana, sama Pak? Tuhan Ayatnya. Yesus? Pak, percaya nggak Saya sama Tuhan? gunakan ayat, Bapak. Pak, juga ayatnya, pakai Pak. ayat. Maksudnya? Kalau Judas, Bapak ngomong begitu, Judas juga percaya, Pak. Judas 3,5 tahun, Pak. Setan juga Bersama percaya. Yesus, Tolong Pak. baca, Paman. Yakobus 2 ayat Orang percaya 19 di 20. dalam Silakan. itu pasti, Sebentar, pasti Pak. Bapak kalau hanya mudah percaya, setan pun percaya, Pak. Silakan, Paman. Oke, kita ngomong percaya ya. Yakobus 2, Paman. Ya, Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik.
Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Oke. Bapak tadi mengatakan asal percaya itu selamat. Berarti setan juga selamat itu, Pak. Kalau Bapak mengatakan keselamatan cukup dengan percaya. Karena nanti Paman Deu tolong buka 1 Korintus 13. Ya, 1 Korintus 13. Terutama di ayat 1, 2, 3. Sekalipun memiliki iman Ya. untuk memindahkan gunung, Ya, tidak ada artinya tanpa kasih. Silakan, Paman. ya. Sekalipun aku, Shalom. iya, ditahan dulu ya Yoshinoya ya. Oke. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Oke, di bagian terakhir, Paman, yang paling besar di antaranya apa, Paman? Di ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke. Ya, jadi iman tanpa kasih, iman tanpa perbuatan itu mati, Pak. Oh tidak, ya saya tidak bilang iman tanpa Loh, kasih. tadi Bapak Tidak menolak bilang. tentang penghakiman terakhir itu maksudnya apa, Pak? Tadi kan saya sudah bilang, maksudnya penghakiman orang yang sungguh percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan apa yang dikatakan Tuhannya. Sekarang saya Tetapi tanya, Pak, perbuatan apakah itu- semua orang Kristen itu tidak ada orang di penjara orang Kristen? Saya tanya. Gimana maksudnya? Di penjara Cipinang, apakah tidak ada orang Kristen, Pak? Oh, orang Kristen Kan bisa Bapak ada. bilang orang Kristen itu pasti tidak berbuat dosa kalau dia sudah percaya, itu kan? Siapa yang bilang tidak berbuat dosa? Loh, aduh. Coba putar rekaman Gimana saya. sih? Saya tidak bilang Bapak itu kalau Tapi ngomong, begini. Pak, Tadi Bapak itu Bapak kalau bilang ngomong, kalau percaya itu disaring otomatis dulu, katanya. disaring dulu, Pak. Bapak bilang tadi itu otomatis mengatakan- kalau sudah beriman sudah berbuat baik kata Bapak tadi kan. Bapak bilang, iya kalau betul, sudah kan? beriman, sudah pasti berbuat baik. Maka saya tanya di Cipinang, itu ada orang Kristen nggak di penjara? Orang beragama Ada. Kristen. Ya. Protesan Pak, banyak Pak. Berarti Bapak tidak bisa Katolik juga mengatakan banyak, kalau Pak. sudah beriman tidak berbuat dosa lagi. Ngawur itu. Sekarang begini, saya Gimana- tidak bilang tidak berbuat dosa dan Bapak, tadi kok bisa begini. berbuat dosa sih? Bapak, begini aku kasih contoh. Gimana dengan pendeta yang perkosa anak sopir itu? Apakah dia tidak beriman, Pak? Pendeta yang perkosa anak sopirnya di Blitar itu, apakah dia tidak beriman? Menurut Bapak? Selamat malam teman-teman. Boleh gabung? Bisa sabar gak Yoshinoya? Tahan dulu Yoshinoya. Kalau nggak turun aja nggak apa-apa. Oh iya. Oke. Bapak mau mengatakan pendetanya tidak beriman, Bapak Yosias. Ini Ibu, Berani nggak mengakui pendetanya tidak beriman, Dari Bapak? tadi sekarang begini, omongan Bapak, saya bilang nih ya, iman Pak itu Josias. kita Jawab beriman. dulu. Iya, ini saya mau jawab. Jawab dulu. Ini Pak saya Josias. jawab. Jawab dulu menurut Bapak. Dari Menurut tadi, pendeta Bapak itu blunder, itu Pak. beriman tidak? Blundernya di mana? Saya tidak Loh, bilang Bapak berbuat bilang kalau dosa. sudah beriman pasti melakukan apa yang diajarkan Yesus, betul? Iya, Sekarang saya tanya, orang yang beriman kepada Yesus ada nggak di penjara Cipinang, Pak? bisa ada. Loh, katanya kalau sudah beriman nggak berdosa lagi, gimana sih? Lah, siapa yang bilang nggak berdosa lagi? Anda. Lah, tidak. Turunin aja lah, nggak jelas orang ini. Nah, ini kan Aduh, orang Putar-putar ini. sana pun. Hanya modal, Dia mohon bilang maaf, otomatis Yosi kalau sebentar, sudah Yosi beriman. sebentar. Tunggu sebentar. Saya garis bawahi dulu. Orang ini modalnya muter-muter doang. Omongannya sendiri dia lupa. Dia lupa konsekuensi dari omongannya. Ya,
Dan kita menggunakan beberapa ayat, beberapa dasar kitab suci, dia hanya ngomong doang. Kita minta mana ayatnya? Justru kalau modalnya percaya saja, maka tadi iblis juga sudah termasuk percaya. Ya. Oke, silakan Romo Cafe, silakan host, saya berikan kembali. Berarti termasuk iblis juga manusia tadi itu. Makanya saya tanya dia berani tidak mengatakan pendetanya tidak beriman, pendetanya perkosa orang loh. Apakah dia tidak beriman? Berarti tadi, Perkosa anak sopirnya loh. tadi itu Di iblis. Blitar itu. Selamat malam, shalom. Oke, Shalom sebentar adik Pak kita Josin. semuanya. Pak Josin. Oke, saya Romo Shalom. Herodai. Romo. Ya, Yo. shalom, shalom. Salam kenal. Yang pertama bisa memperkenalkan diri Pak Josin dan perkenalkan juga statement Bapak yang ada di bawah bahwa orang Katolik jangan takut Iya. dengan pertanyaan Jadi yang gini, Bapak akan iya, ajukan. Siapa yang bilang orang Katolik takut? Jangan dulu ya buat statement ad hominem sebelum- Makanya jangan sebelum diturunkan. memperkenalkan. Nanti jangan Silakan. diturunkan saya ya. Saya mau bertanya ini. Jangan ngatur-ngatur. Bentar Pak. Kamu mau ngomong aja, jangan ngatur-ngatur. Iya. Bisa Tergantung, Iya, kan saya mau tergantung bertanya. kamunya. Sebentar. Diturunin itu tergantung kamunya kalau menurut, gitu ya. Lah masa saya mau nurut kan sebentar, bertanya Ketum. diskusi kan? Ini kan belum diskusi. Iya, kan? jangan ngatur-ngatur makanya. Lama sekali bertele-tele bagaimana? Sebentar ya. Ngomongnya. Oke sebentar. Iya. Ini, Pak Josin bisa. Ini boleh saya bertanya apa diri, enggak? Aku tanya namanya dulu. Siapa? Sebentar dulu. Di room kan harus memperkenalkan diri kan. Pak? Iya, nama Dari saya mana? Namanya Yosinoya. siapa? Saya pengikut Yesus. Saya Kristen. Dari denominasi apa? Sering ibadat di Saya persekutuannya Kristen, satunya. pengikut Yesus dan murid-muridnya Yesus. Pak tidak pernah pergi beribadat? Beribadah dong, di rumah saya ibadah, Jadi, di manapun di mana? saya boleh ibadah. Tempat yang baik, tempat saya ibadah. Di kamar pun boleh saya ibadah. Karena kan Yesus mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ. Jadi Pak Josi perlu juga sendiri banyak tadi, orang. di mana 2-3 Yang penting orang kan Pak Josi sungguh-sungguh sendiri di kamar gitu. tadi? Pak Josi sementara melakukan Iya. sebuah. Josi ambil pernyataan. Yesus Ini bilang, di mana putus-putus 2-3 orang Romo berkumpul suaranya. atas namaku, aku ada di sini. Pak Josi sendiri aja di rumah. Jadi tidak ada 2-3 orang di kamarnya. Jadi Pak Oh, Josi ada. ini melakukan Artinya, apa penafsiran? Ada 2 atau 3 orang, Tuhan kan ada beserta dengan kita. Oke. Jadi, Saya tidak Mana lebih saya penting belum banyak masuk orang sana. tetapi Tuhan tidak hadir karena tidak mengikuti ajarannya Yesus, atau 2-3 orang Sebentar tapi dulu. mengikuti Jangan ajaran dulu. Yesus dan murid-muridnya Yesus. Gimana Romo? Tadi kalau Bapak bilang berdoa sendiri di kamar, berarti hanya sendiri, bukan 2-3 orang. Jadi Oh boleh, Pak sendiri boleh ngambil. sendiri Mari juga blunder boleh. di situ Tuhan ya. pasti dengar kok. Oh, jadi jangan ambil ayat ini, nanti blunder. Kan di sana 2-3 orang, Tapi bukan gini satu orang Romo, sendiri. aku boleh bertanya Romo. Sekarang sudah. Karena yang pertama Pak Josi tidak mengakui dari mana, Saya orang dari mana Kristen. denominasi mana. Orang Hanya bilang standar untuk jadi orang Kristen itu apa Pak? Tahu nggak Tahu kata nggak? Kristen? Iya, saya tahu. Saya tahu. Sebentar, saya jelaskan standar Saya jadi jelaskan orang kan Kristen. Bapak bertanya, saya jelaskan Sebentar. saya Kristen. Saya jelaskan apa itu jadi orang Kristen. Udah nggak sopan. Jadi orang Kristen. Nggak sopan dia. Romo, Jadi orang dia, Kristen itu seperti itu. Kita. Oke, Dew. 1 Mengajar. Korintus Iya, Romo. 1 Korintus 3 ayat 23. Jadi orang Iya. Kristen itu seperti ini. ya just info ya, tadi dia itu Yosinoya tuh memang dia warnas ya Romo ya. Dia tidak bergereja Romo. Oke. 1 Korintus 3 ayat 23. Sudah. Iya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Adalah milik. Kristen dari Cristiano atau Christianus dalam Latin dan Spanyol diambil dari Yunani dari 2 kata, Christos dan Anno. Christos artinya Kristus, Anno artinya milik. Christianus artinya miliknya siapa? Miliknya Kristus. Jadi miliknya Kristus harus ada di mana? Di kawanannya Kristus, di kandangnya Kristus. Jadi kalau milik Kristus, dia tutup di dia punya kamar, lalu dia bilang dia berdoa sendiri, lalu dia pakai ayat 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah mereka. Dia kumpul sendiri di kamar dengan dia sendiri, bagaimana memenuhi ayat ini juga? Itu kan yang blunder sendiri tadi sebenarnya. Dan dia mau ya teman-teman Katolik, kalau ayah yang datang mau buat pengajaran mereka punya, nggak usah beri kesempatan ya. Ngapain mereka mengajari dalam pengertian seperti itu?
Oke, yang pertama sudah tidak mau jujur datang dari mana? Ya kalau memang dia dari, lebih baik si yang pertama tadi ya, dia Pentekostas, tapi dia punya pemahamannya. Oh ya, Siapa nih turunkan ini? Peter udah ngorok nih. kepental dia. Ya, ngorok ini. Ketum. Admin, admin. Sebelumnya mohon izin follow ya. Ya? Ya silakan silakan. Mohon izin follow ya. Saya baru masuk Katolik, Pastor. Oh ya, selamat datang Iya. ya saudaraku. Iya. Sebelum Saya- itu bagus ya, Pak Tambah, apakah Katolik memaksa Anda mencari jiwa Anda untuk masuk atau tidak? Oh tidak, dengan kesadaran saya pribadi. Oke. Lanjut Pak. Saya- Bisa diceritakan dulu pernah di mana, lalu kenapa jatuh cinta kepada kekatolikan dan mengambil keputusan untuk masuk itu. Silakan. Karena dari Pengalaman bohong. membuat kami kuat juga ya Pak. Oke. Karena dari bohong jadi nyata. Oh begitu ya. Oke. Bagaimana itu dari bohong itu? Ya pada saat itu kan saya di Sintang. Saya lagi berkebun. Terus ada tulisan Gua Kenyalok. Nah kalau orang Jawa kan gua itu kan identik dengan suatu pertapaan. Nah jam 5 sore saya datang ke situ. Rupanya patung Bunda Maria. Nah dari itulah saya seumur-umur baru tahu, oh patung Bunda Maria tuh kayak gini. Agamanya apa dia kan? Jam setengah 6 sore saya ditelepon oleh bos saya bahwa mobil sudah datang, suruh angkut ayam. Mohon maaf Pak, mohon maaf Iya. supaya suaranya lebih jelas. Mungkin mic-nya agak dijauhin, tidak terlalu dekat di mulut. Tuh. Oh iya iya iya. Nah baru tuh bagus Pak, silakan Pak. Oke siap siap. Pas ditelepon saya bilang, wah saya tidak bisa, saya lagi sakit gigi. Padahal seumur-umur saya belum pernah sakit gigi. Sampai rumah saya sakit gigi beneran. Dan itu 3 hari berturut-turut tidak sembuh. Baru saya ingat, wah saya bohong di tempat Bunda Maria. Jangan-jangan di sana tempatnya angker. Nah, setengah 3 pagi saya datang ke situ minta ampun. Paginya langsung sembuh. Dari situlah saya terus, wih kok mujarab benar nih, saya yang dulu puasa Senin Kamis saja enggak pernah doa saya terkabulkan, kok ini bohong aja jadi nyata. Nah dari situlah saya mulai menggali dan akhirnya saya dikenalkan sama orang Katolik dan saya diikut sertakan dalam Beriskat angkatan ketiga Kelam. Dan waktu itu saya masih muslim, ikut Beriskat. Nah terus saya diajari katekumen oleh Yang itu tempat istriku. Oh ya di Wonosobo. dan saya pun di sini Kaincar. rumahnya dua rumah dari Masjid Agung saya. Seketurunan saya hanya saya yang Katolik, anak istri saya pun muslim. Siapa di sini? Makna Rifan. Di Wonosobo, lalu kemudian Bapak tanya ke Romonya, Romo, di daerah saya itu stasinya ada di mana? Biasanya ada stasi Pak, kalau jarak-jaraknya sangat jauh seperti itu biasanya ada stasi. Contoh ya, saya kasih contoh di daerah Tangerang Pak ya. Ini di daerah Tangerang itu juga karena jauh-jauh, itu pasti ada stasi, satu paroki satu stasi gitu. Nah, saya kira nanti solusinya pertama Pak, mungkin Bapak meminta nomor pastor paroki Santo Paulusnya di Wonosobo. Itu kayaknya bisa diakses juga melalui media sosial Pak. Sekretariatnya lah begitu ya. Lalu kemudian Bapak tanya, saya nih ada di daerah sini namanya, kira-kira
stasinya ada di mana ya. Nah itu nanti biasanya diberikan arahan Pak. Oh Seperti itu. iya. Iya Pak. Oke. Terima kasih infonya ini. Yang kedua, tadi Pak bilang mau ke gereja mana ya, saya nggak kenal wilayah di situ. Yang takutnya masuk ke dalam, jatuh ke dalam relativisme, semua sama ya Pak ya. Karena secara doktrin dan semuanya berbeda. Kalau Bapak adalah Katolik yang murni seperti itu, harus carinya taunya kemana. Seperti itu. Nanti jatuh dalam relativisme, sama aja semua yang gereja Kristen kayak Protestan kayak sama semua, nanti jatuh kepada relativisme. Oke. Nanti bagaimana dengan dasar yang telah diberikan? Tidak ada dasar lain selain dasar yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Amin. Dan kamu bukan lagi Kefas punya, kamu bukan lagi Apolos punya, kamu bukan, melainkan kamu tuh milik Kristus. Siap. Seperti itu, oke? Iya. Oke. Saya sedang buka data Pak. Ini ada stasi nih Pak. Stasinya itu ada katanya di sebentar. Ini bukan di daerah ini. Sebentar Pak. Saya lihat di sini. Jadi ada batas-batas regional di sini ya. Di utara kan ada paroki Banjarnegara ya Pak ya. Oh jauh sekali itu, malah 40 kiloan. Nah ini kan dijelaskan stasinya di mana nih Pak. Kalau di Banjarnegara stasinya di Cemara. Paroki Temanggung stasinya di Wates. Ya. Kemudian di bagian regional di bagian timur. Kalau Bapak posisinya selatan, barat, timur atau di mana Pak? Saya pas di pusat Diengnya itu. Di pusat ya. Di sini tuh ada stasi Pak, ada 8 stasi. Di utara itu ada Buntu, di timur ada Giyanti, Pucuk Pandak, di selatan ada Selamerto, Kaliwiro, Selintang, Grugu, Lamuk. Ini ada 8 stasi. Di utara tadi Buntu, timur Giyanti, Pucung Pandak, selatan Selamerto, Kaliwiro, kemudian Selintang, Grugu, Lamuk. Kemudian di sini ini organisasi persekolahan ya, ini yang lainnya ya. Nah, di sini ada nama pastornya. Tadi saya cari-cari nomor HP-nya, cuman tidak dimuat di sini, Pak. Ini kayaknya nomor sekretariatnya yang ada di sini. Nanti Bapak buka saja di Google itu Paroki Santo Paulus Wonosobo, Pak. Nanti ada nomor sekretariat untuk dihubungi atau ditanya tentang stasi tadi. Iya. Begitu, Pak. Mungkin itu yang bisa kami bantu, Pak. Siap. Terima kasih. Pokoknya yang paling deket tuh hanya Katedral Wonosobo. Kalau stasinya itu lebih sangat jauh lagi. Saya sudah googling, cuma barangkali ada kawan-kawan yang mengenal paroki daerah sini, tak pikir saya itu Tapi paling kalau dekat paroki hanya jauh, Wonosobo. paroki jauh seharusnya stasi dekat. Stasi harusnya dekat. Ya kalau paroki jauh. Pak, boleh tolong dicatat tuh Pak nomor ini Pak, ada nomor teleponnya nih Pak. Siap. Nih, nomor teleponnya 020286 Kalau ya. DM saja gimana nanti di DM saya? Bapak catat aja, ada pulpen nggak? Oh, Biar- oke, siap. Iya, dicatat dulu aja biar jangan lupa. Oke, lanjut. Iya, 0286 ini kode daerahnya ya. Ya, itu. 0286 ya. Betul. Nomor teleponnya 3216 3216. 04. Oh, Nah, 321604. Ya, nama romonya, Romo Paroki itu Romo Philip Sena Dewantara Romo Ya, Philip ya. Romo Philip Sena Dewantara MSC. Oh ya, siap. Nanti bisa dihubungin aja ke nomor telepon di situ ya Pak, tadi yang udah saya kasih ya. Nanti itu nomor rumah. tinggal nanya aja, tinggal nanya stasiun terdekat dari Bapak. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih saudaraku. Oke, sementara dari saya hanya itu dulu. Mohon maaf kiranya ada perkataan yang kurang berkenan, dan saya terima kasih atas info-infonya. Mohon doakan saya Pastor agar kuat. Siap, amin. Athanasius, hanya saya pribadi di sini loh. Gelombang sangat kuat ini.
Semangat. Ya, semangat Pak. Oke, oke, oke. Oke, Terima kasih, Pastor ya. mantap. Yuk, Oke Pak. Selamat malam. Matur suhun. Izin turun. Siap. yuk. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bingung cari stasi. Udah mau sebulan berarti ya 15 hari. Udah setengah bulan. Udah 14 hari lewat nggak makan ekaristi ya buat keselamatan ya Romo. Iya. Halo, saya ragu dengan Pak Tamba itu ya. Karena minggu lalu itu di komalnya salah seorang Romo dari Lampung, ketika online itu beliau sosok yang sama itu bilang itu di Batam, dan dia mengeluh tentang kehidupannya. Makanya tadi saya ngetik cukup banyak itu. Terus yang kedua, ada pernyataan Pak Tamba itu tadi katanya Katedral Wonosobo. Memang Wonosobo itu keuskupan kah? Dia baru ke Jawa. Baru ke Jawa. Ya, nama Tamba itu kan bukan orang Jawa kelihatannya. Terus itu minggu lalu itu di Romo Basuki dari Lampung, ketika online tentang tema perkawinan Katolik, itu beliau justru mengeluh tentang kehidupannya yang susah di Batam. Makanya ini kok tiba-tiba muncul di Wonosobo. Kalau Keuskupan Semarang iya, tapi kalau Katedral Wonosobo itu yang saya agak ragu itu. Maksudnya katedral? Tadi kan disebutkan Katedral Wonosobo tadi. Mungkin lebih tepatnya paroki. Mungkin dia Paroki maksudnya sih, aku paroki. Paroki Aku dengarnya Wonosobo. paroki. Nggak ada katedral. Dia omong tadi, coba ya ada yang rekam, coba diputar itu. Ya, memang dia omong tadi ini katedral. Mau dimaklum ini kita lihat aja nanti ya. Positif aja, positif thinking ya. Nah, boleh lah. Iya. Ya, jadi dicek lagi karena itu tadi saya tidak percaya dia itu di Wonosobo. Intinya dia bertanya dengan baik lah. Kita hargai. Oke, lanjut. Silakan kawan-kawan. Halo. Ya, Ya. Iya, Paman Suto mungkin lebih tahu daerah sana. Mungkin ada informasi. Tadi saya meragukan sebenarnya. Karena dia, Salpe, ya Salve. Gia dan Ya, Pak gimana Depadi Paman? semuanya dan Romo KP. Ya, silakan. Selamat malam. Ya memang Wonosobo itu tidak ada katedral. Wonosobo. Tadi bilangnya sih Batam atau Kalimantan, Pak De. Kalimantan? Mbak Suto, Iya, Kalimantan. dari Kalimantan. Setahu saya dari Kalimantan. Itu minggu lalu di kanalnya siapa? Di Kopa atau di mana itu? Sebenarnya kalau Wonosobo akan ada teman kita si Pak Doni Sastro itu kan kerjanya di Wonosobo. Tapi saya tadi mau menyampaikan begitu, sekarang sudah keluar beliaunya. Apa mudah-mudahan didengar Pak Desuto. Silakan. Mudah-mudahan nanti tak hubungin sama Pak Doni bahwa tadi Pak siapa namanya tadi? Pak Tambah apa? Tambah. Pak Batan. Mbak Wahidin. Tambah Wahidin. Tambah Wahidin ya. Nanti tak hubungin sama Pak Doni Sastro. Suruh
waduh tempatnya nggak tahu dia ya di mana dia Wonosobonya dia itu. Di Lembah Dieng gitu ya tadi ya. Lembah Dieng. Dia yang tadi yang dia sebut. Iya, di puncak Dieng, di daerah Dieng, puncak. Kalau darah Dieng kayak sama Pak Doni jauh. Pak Doni kalau ini nggak salah di dekat bandara baru yang Wonosobo itu agak jauh juga dia. Lembah Dieng itu lebih dekatnya ke arah utara itu yang sama paroki stasiunnya itu ada itu arah ke utara, arah mau ke Parakan itu banyak gereja di situ. Oh ya, itu ada Pak Terjadi Sayangnya, itu dia. ya sayangnya sudah turun beliau. Jadi, tapi kalau di Jawa itu biar jauh, itu stasiunnya itu memang rata-rata sekitar 7 kilo itu paling dekat itu stasiunnya itu. Kadang satu stasi itu cuma 10 keluarga, 12 keluarga begitu. Di desa di Jawa Tengah itu. Ya saya kadang, tapi kalau ke Wonosobo memang terlalu jauh sih. Saya yang sering itu ke Sukoharjo, Solo, ke Klaten begitu kalau pas tanggal-tanggal minggu ketiga, minggu keempat begitu. Ya karena saya ngunjungin ke situ itu karena umatnya cuma 24 kepala, 25 kepala. Kalau saya datang ke situ ya agak rame begitu anunya itu. Umatnya itu yang dari desa yang lain itu pada datang. Ya saya padahal paling kalau dari Jogja ya cuma kadang bawa kaos begitu aja saya apa ya? Saya bagikan satu-satu gitu kan. Memang kalau di Jawa stasiunnya itu paling dekat ya 7 kilo. Paling dekat itu. Paling dekat. Karena jangkauannya 7 kilo keliling itu kali 8 ya kali 25 ya sudah 200 orang sekitar itu. Yang untuk menunjang ke ke parokinya itu. Parokinya itu biasanya ada di kabupaten kebanyakan. Terima kasih Paman. Kebanyakan Penjelasannya Paman. ya. Saya itu aja infonya. Ya. Nanti saya ceritakan sama Pak Doni Sastro dulu. Itu aja Romo, monggo salpe berkat dalem. Silakan host. Halo Bang Arya. Pak Arya. Yang baru naik Pak Ari, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan Pak, silakan. Ari. Iya, shalom, Yahoo, Ya, salam. untuk kita semua. Ya. Iya, terus saya mau bertanya ini. Ya, dari mana? Iya, Dari mana? saya gimana Bang? Ya, dari mana? Dari mana? Oh, saya dari Kota Perengsimpuan, Sumatera Utara. Dari gereja mana maksudnya? Saya dari gereja Pentakosta. Oh, Pentakosta. Oke. Iya. Oh, boleh bertanya ini kan? Lanjut. Untuk masalah ya biar. Jadi saya mau bertanya ini Kak Hos. Ini kan saya lihat dari tadi semua ini di dalam room ini ada Katolik ya. Suaranya kurang keras Pak. Suaranya kurang keras. Udah dekat kali nih ini kurang jelas. Kurang jelas gimana? Sudah jelas. Hos.
dikerasin lagi boleh Pak? Hah? Dikasih kencang lagi itu. Udah tengah malam, bangun nanti tetangga. Lanjut Pak, tanya aja. Iya lanjut Pak, lanjut Pak. Iya, ini mau bertanya ini. Jadi saya kan tidak tahu tentang Katolik. Cuma yang saya tahu pada umumnya itu Katolik itu beda dengan Kristen. Bedanya di mana bahwasanya Katolik itu lebih mengenal jasa Maria atau ibu Yesus, ibunya Yesus. Jadi kan di Kristen tidak Di begitu Protestan. mengenal jasa Maria. Jadi saya yang di sana. Kristen maksudnya bagaimana nih Pak? Protestan ya, Protestan ya. Kristen Protestan. Oke, Protestan. Oke. Kalau Kristen ya Katolik Kristen juga. Iya, yang saya pertanyakan. Kristen sejati justru. Iya, yang saya pertanyakan di sana, Katolik mengapa begitu Peran Maria. menang jasa Maksudnya. Maria, bahkan katakanlah bisa Oke, peran. Lanjut, Oke. lanjut. Sudah bisa mengerti jasa Maria itu. Bang Ari, ya saya sudah. cenderung ke Bunda Maria. Oke, nanti saya omong tentang Bunda Maria. Sebelum itu saya mau tanya ke Mas Ari. Mas Ari, Iya. setelah ibu kita melahirkan kita, fungsi dari ibu kita ini sudah selesai? Sudah melahirkan. Setelah melahirkan kita, fungsi ibu kita sudah selesai? Ibu kita, mama kita nih yang melahirkan kita. Dia tidak akan dipanggil mama lagi setelah melahirkan kita? Masih. Coba Bang Ari posisikan posisinya Yesus setelah melahirkan Yesus. Apa sih rasanya kalau seandainya kita tidak menghormati mamanya Yesus? Iya, sekarang kan Yesus itu kan dia itu kan Allah sendiri yang menjelma sebagai menjadi manusia, firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Menjelma ya. Jadi, Melalui siapa kan, kata menjelma? Iya, firman Allah itu kan menjadi manusia sama dengan kita itu kan melalui seorang perempuan kudus yaitu Maria. Jadi yang saya bertanya di sana, Katolik mengapa begitu menjadi panutan, bahkan lebih tertinggi dengan Maria. Sementara kan ini kan Maria sebenarnya hanya sebagai katakanlah Tuhan. Tahan dulu, hanya. Di mana kata hanya di dalam kitab suci kalau mau bandingkan ke Maria? Apa kata hanya tentang Maria ini ada nggak di dalam kitab suci dikatakan Maria hanya? Iya, memang katakan di sana memang tidak ada hanya. Jadi itu pikiran Pak Ari. Oke, sekarang saya jelaskan tentang Maria. Oke, mulai dari sekarang segala keturunan akan mengatakan saya berbahagia. Itu bukan katanya saya ya, itu kata kitab suci. Oke, Dew, kita baca Kidung Maria untuk Ari. Kalau tidak ada dalam kitab suci, itu saya berbohong. Tapi kalau ada di dalam kitab suci, kenapa Protestan, apalagi Pentakosta tidak menerima itu? Dew. Luka 1 mulai 46. Iya. Bisa dimilkan apa Ari? Iya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Lanjut, Dew. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Tahan dulu. Ari, engkau juga masuk ke dalam kelompok segala keturunan atau tidak? Kalau secara pernyataan tadi, jangan bilang kalau lagi. secara jasmani tidak. Tidak di kitab suci, jangan bilang sejarah, Mas. Di kitab suci aja. Yang tadi barusan kita baca,
Apakah saudaraku Ari masuk ke dalam kelompok segala keturunan? Iya, betul. Artinya, segala keturunan ini termasuk Ari akan mengatakan kepada Maria yang